Aturlah waktumu untuk memulai devosi tepat waktu. Siapkan Alkitab, alat tulis dan jurnal refleksi. Carilah tempat yang tenang, dengarkanlah video devosi, dan refleksikanlah devosi yang sudah kamu dengar. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di lampu tenteram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di lampu tenteram. Hai anak-anak kelas 3 dan kelas 4, gimana kabarnya? Ibu Sonya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, kita berjumpa lagi di video devosi secara virtual ini. Semoga anak-anak pagi ini lebih semangat karena kita akan mendengarkan devosi hari ini. Sebelum kita memulai devosi, Ibu Sonya mengajak anak-anak semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah yang baik bagi kami. Terima kasih kami dikasih kesempatan lagi untuk boleh mendengarkan firman Tuhan lewat video ini. Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat, berikan kami akal budi sehingga kami bisa mengerti firman ini dan terlebih kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, renungan hari ini terambil dari kitab Galatia 3 ayat 16 sampai 18 tentang keturunan yang satu itu adalah Kristus. Ibu Sonya akan bacakan ayatnya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Nah anak-anak, Ibu Sonya selalu mulai dengan pertanyaan. Menurut kalian atau coba diingat-ingat apa yang dimaksud Allah tentang janji keturunan kepada Abraham? Sepertinya Ibu Sonya pernah bahas ini di devosi yang Ibu Sonya bawakan sebelumnya. Tentang janji keturunan kepada Abraham, ia akan memasuki tanah perjanjian. Nah anak-anak, tentunya Ibu Sonya review kembali bahwa Allah berjanji menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar dan keturunannya Abraham akan berbakti kepada Allah. Harusnya anak-anak masih ingat dong, karena devosi yang Ibu Sonya bawakan sepertinya belum lama atau minggu lalu ya kalau tidak salah, dan memang gak salah. Itulah janji Allah kepada Abraham. Nah lalu apakah keturunan Abraham tentang melahirkan atau memiliki anak Ishak? Lalu kemudian Ishak memiliki keturunan 2 orang anak ya, yaitu Yakub dan Esau, dan sampai di situ saja yang Allah maksudkan dan janjikan tentang memberkati atau menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar.
Tentu tidak anak-anak ya. Salah satu anak Ishak yaitu Yakub, kemudian dia disebut sebagai Israel. Dan keturunannya itu menjadi keturunan bagi banyak bangsa, khususnya bangsa Israel. Dan bangsa Israel menjadi umat pilihan yang disertai Allah. Dan kalau anak-anak mendengarkan cerita tentang kisah bangsa Israel, mereka berkali-kali berpaling dan meragukan akan janji Allah. Begitu ya anak-anak. Jadi Allah memakai bangsa Israel untuk menurunkan janji tentang keturunan yang sesungguhnya, yaitu Kristus, yang akan menjadi juru selamat bagi banyak orang dan bagi banyak bangsa. Tuhan Yesus atau Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Maka Allah memilih untuk lahir dari sebuah bangsa, yaitu Israel. Jadi dari keturunan Abraham hingga sampai kepada Kristus, kita dapat melihat bahwa Allah menjanjikan Kristus, dan inilah yang Allah maksudkan, yaitu keturunan yang menjadi berkat bagi banyak bangsa, supaya kita diselamatkan dan tidak terhilang karena dosa, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Wah, luar biasa ya bagaimana dari renungan firman hari ini Ibu Sonia ingin mengajak semua anak-anak kelas 3 dan kelas 4 kita sama-sama belajar dan kita sama-sama imani dan percaya bahwa Allah ketika menjanjikan Kristus sejak awal pada Abraham, Allah menggenapinya. Dan kedatangan Kristus kiranya mengingatkan kita bahwa kita betul-betul mendapatkan anugerah iman dan keselamatan. Sejak semula bagaimana Allah itu tidak pernah berhenti untuk menggenapi janjinya bagi kita. Nah, demikian devosi hari ini. Anak-anak jangan lupa tuliskan refleksi kalian pada jurnal devosi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang luar biasa dan baik bagi kami, yang mengasihi kami, memberikan anakmu Yesus Kristus untuk mati dan menebus dosa kami. Betapa hal yang luar biasa yang kami dapatkan sebagai anugerah, dan kami mohon Tuhan terus ingatkan itu bagi kami dalam hati kami lewat firman yang sering kami dengar, bahkan lewat setiap hal-hal yang kami kerjakan dan lakukan. Pimpin berkati kami untuk semua aktivitas kami, proses belajar, keluarga kami, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.